Anda kembali di Warta Istana. Pemirsa, proyek Jalan Tol Batang Semarang, Jawa Tengah ditargetkan akan segera tuntas pengerjaannya. Presiden Joko Widodo berharap jalan tol sudah dapat digunakan saat musim mudik Lebaran tahun ini, agar dapat mengurai kemacetan yang biasa terjadi di Pantura. Di hari kedua kunjungan kerjanya di Jawa Tengah pada 9 Januari, Presiden Joko Widodo meninjau proyek pembangunan jalan tol seksi pertama Batang Semarang. Yang pembangunannya tertunda sejak rencana awal pada tahun 2006 karena sejumlah masalah seperti pembebasan lahan. Presiden berharap jika pembebasan lahan tuntas dilakukan, pembangunan jalan tol akan cepat dengan menggunakan 3 shift pengerjaan. Di mana dalam pengerjaan tol sepanjang 75,2 km ini, pemerintah menggunakan dana talangan untuk mempercepat pembayaran pembebasan lahan. Hari ini, khusus yang di Batang, 100% pembebasan selesai. Kemudian yang di Kendal dan Semarang, akhir Februari, maksimal 100%. Udah. Pembangunan tol Batang Semarang dibagi menjadi 5 seksi pengerjaan, yaitu seksi pertama menghubungkan Batang hingga Kandeman, seksi 2 yang menghubungkan Kandeman hingga Weleri, seksi 3 yang menghubungkan Weleri Kendal, seksi 4 jalur Kendal Kalibungu, dan seksi 5 menghubungkan Kalibungu hingga Semarang. Proyek jalan tol bernilai kontrak Rp6,422 triliun ini ditargetkan dapat beroperasi saat musim mudik Lebaran 2017 untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di Pantura. Dari Batang, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyatakan hubungan antara Indonesia dengan Australia tetap baik. Hal tersebut disampaikan Presiden di tengah situasi hubungan Indonesia dan negeri kanguru itu yang berada pada situasi penundaan kerjasama militer antara TNI dengan Angkatan Bersenjata Australia. Presiden Joko Widodo Kamis 5 Januari 2017 di Jakarta menyatakan dirinya sudah menerima laporan dari Menteri Pertahanan dan Panglima TNI terkait penundaan kerjasama militer antara TNI dengan Australia Defence Force. Terhadap penundaan kerjasama tersebut, Presiden pun menyetujui karena Indonesia dan Australia telah sepakat untuk saling menghormati. Presiden juga telah memerintahkan Menhan dan Panglima TNI untuk menuntaskan masalah tersebut karena menurut Presiden, masalah ini tak hanya soal operasional namun juga menyangkut prinsip negara. Terkait hubungan bilateral antar kedua negara, Presiden mengatakan Indonesia dan Australia masih berada dalam situasi yang kondusif. Saat ini masalah itu saya sudah perintahkan untuk ditangani oleh Menhan dan Panglima TNI. Saya kira hubungan kita dengan Australia ya, masih dalam kondisi yang baik-baik saja. Hanya mungkin di tingkat operasional ini yang perlu disampaikan agar situasinya tidak panas. Penundaan kerjasama dalam bidang pendidikan militer antara TNI dengan Angkatan Bersenjata Australia dipicu pengalaman pelatih Kopassus yang menemukan bahan pelatihan yang mendiskreditkan TNI dan menghina lambang negara Pancasila. Dari Jakarta, Amita Putri, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara mewartakan. Presiden Joko Widodo meminta seluruh elemen masyarakat tidak mudah terprovokasi atau membesar-besarkan masalah pengibaran bendera organisasi Papua Barat di Gedung Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne, Australia pada tanggal 6 Januari lalu. Menurutnya, insiden tersebut adalah masalah hukum di Australia. Ditemui dalam kunjungan kerjanya di proyek Tol Batang, Jawa Tengah, Presiden Jokowi Senin menyampaikan agar masyarakat Indonesia tidak terprovokasi dengan beredarnya video pengibaran bendera organisasi Papua Barat di gedung KJRI di Melbourne oleh warga negara Australia. Menurut Jokowi, masalah ini kini sudah ditangani oleh Menteri Luar Negeri dan sedang dilakukan upaya hukum di negeri Australia. Selain itu, menurut Presiden Jokowi, masalah pengibaran bendera organisasi Papua Barat di KJRI adalah masalah kriminal di negara Australia, sehingga Indonesia tidak bisa terlalu jauh ikut campur.
Presiden Jokowi meminta masyarakat Indonesia agar lebih tenang dengan adanya insiden pengibaran bendera organisasi Papua Barat oleh warga negara Australia di Gedung Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI yang merupakan simbol negara Indonesia di luar negeri. Itu urusan kriminal, tidak ada hubungannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, nggak ada. Dan sekarang saya sudah mendapatkan laporan dari Menteri Luar Negeri penambahan aparat keamanan dari Australia untuk di kanan kiri KJRI. Jadi saya kira itu urusan dalam negeri Australia. Presiden menyatakan Australia adalah mitra penting bagi Indonesia, khususnya dalam sektor perdagangan, pariwisata, dan penanganan pidana terorisme. Sehingga pemerintah Australia diminta harus menunjukkan keseriusannya memproses tindak pidana tersebut karena berpotensi mengganggu hubungan bilateral. Dari Batang, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, mewartakan. Warta Istana masih akan kembali dengan warta tentang Presiden yang mencontohkan Piagam Madinah untuk menjaga kemajemukan. Tetaplah bersama kami.